Guys, hurry up, get in here! Hurry! Halo teman-teman, balik lagi di channel Movie Sumeri. Kali ini gue akan merangkum sebuah film horor komedi zombie yang berjudul Kutis 2014 yang akan membuat mata dan mulut Anda dibuat mual oleh film tersebut. Sebelum menonton, pastikan kalian tidak dalam kondisi makan karena film ini banyak mengandung unsur darah dan pembunuhan. Jika sudah, jangan lupa untuk menyiapkan susu dan cemilan. Atur posisi duduk kalian, selamat menonton dan bekicot. Awal film diperlihatkan seorang pria kejam mengambil seekor ayam lalu mematahkan leher ayam dengan tangannya. Anjing nih orang, sadis banget. Lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang membeli sebuah nugget di kantin sekolah. Di sini gue dibuat mual saat anak perempuan itu memakan nugget. Dari nugget tersebut keluar sesuatu yang menjijikan yang membuat gue berkata, apaan tuh anjing? Good. Beralih pada karakter utama yang bernama Clint, penulis naskah yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah musim panas. Setibanya di sekolah, mobil Clint dihalangi oleh mobil merah yang bersebelahan dengan mobilnya, yang membuat mobil Clint tidak bisa dibuka, lalu ia keluar melalui bagasi mobilnya. Or maybe she's pregnant, because she is Mormon. Clint langsung menemui kepala sekolah untuk mengajar. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, Clint langsung keluar dari ruangan guru, lalu ia bertemu dengan Wade. Setelah bertemu dengan Wade, Clint melihat Lucy teman lamanya dulu dan menghampiri Lucy. Lucy awalnya tidak menyadari Clint, tiba-tiba ia kaget pada saat Clint memperkenalkan dirinya. Lucy? Lucy McCormick? It's Clint. Oh my Hudson. God! I have not. Wade Johnson, pleased to meet you with meat to please you. Setelah Clint berbicara dengan Lucy, tiba-tiba pacar Lucy datang yang bernama Wade yang sudah gue bilang pada saat ia bertemu. Great, that's me. And you're right up there. Good luck. Holler if you need anything. Lucy lalu menunjukkan ruangan mengajarnya pada Clint dan disinilah kejadian virus ini dimulai. Setelah masuk ke ruangan mengajar, Clint memperkenalkan dirinya pada murid-muridnya. Disinilah virus ini muncul. Calvin. Calvin, come on down. Saat Clint menyuruh muridnya membacakan naskah miliknya, tiba-tiba seorang murid nakal bernama Patriot mengejek murid perempuannya, lalu ia menarik rambut anak perempuan itu hingga terlepas. Tolong yang gak kuat nonton adegan ini, di skip aja videonya bro. You listening to me? Batok kelapa dari anak perempuan tersebut terlepas hingga ia marah dan menggigit wajah Patriot hingga terkelupas. Saat Clint mencoba memisahkan anak tersebut, tiba-tiba anak perempuan itu mencakar tangan Clint. Disinilah penyebaran virus itu muncul. Clint melihat anak itu pergi keluar sekolah, lalu dia membawa muridnya Patriot ke ruangan perawat. Perawat mengatakan bahwa lukanya terlalu parah dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang cukup. Makanya jadi orang jangan jahil tong, digigit baru tahu rasa kau. Beralih pada tukang parkir yang membeli sebuah ganja dari perempuan yang berada di mobil, lalu ia langsung memakan ganja itu di dalam mobil. Nikmatnya si anjing bukannya jaga malah lo nyemil. Clint langsung menghampiri Lucy untuk mengatakan bahwa saat ia mengajar, ada dua anak yang berkelahi sampai menggigit wajah temannya sendiri. Akhirnya teman Patriot pun tidak terima, lalu ia mencari anak perempuan itu. Setelah ketemu, ia berkata kotor dan perempuan itu pun langsung mencakar wajah temannya. Hey, you bitch! Setelah temannya terinfeksi, dia langsung membagikan sembako pada teman-temannya. Sorry, salah maksud gue menyebarkan virusnya melalui cakaran yang membuat seluruh anak di sekolah itu terinfeksi dan menyerang guru dan petugas.
Saking terlalu asiknya bermain basket, Wade tidak menyadari telah terjadinya pembunuhan di sekitarnya. Petugas parkir pun melihat kejadian itu, lalu memanggil kepala sekolah untuk memastikan kebenarannya. Karena petugas parkir itu dalam pengaruh obat saat melihatnya, dan kepala sekolah pun keluar untuk memastikan kebenarannya. Saat di lapangan, ia bertemu dengan zombie anak-anak itu. Disangkanya, anak-anak sedang bermain hingga ia membiarkan anak-anak menarik dan mengombang-ambing tubuhnya hingga terobek. Dan anak-anak mengeluarkan isi perut kepala sekolah. Oh, look! Carnage! Akhirnya gurunya pun sadar akan pembunuhan yang terjadi dan menyuruh untuk menelepon polisi. Ia langsung menekan tombol yang ada di pinggangnya yang membuat suara berisik. Akhirnya Wade pun sadar apa yang sudah terjadi. Wade dikepung oleh zombie lalu ia lari dengan cepat menghindari zombie anak kecil dan masuk ke dalam pintu sekolah lalu menutupnya. Lalu jaringan telepon pun diputus oleh Patriot karena sudah terinfeksi virus dengan cara menariknya. Setibanya polisi di sana membuat polisi tersebut bingung lalu memegang pagar dan akhirnya ia digigit tangannya hingga terputus. Gila nih zombie sadis bener, orang mau mampir ngopi, ia pun tak sadar bahwa satu zombie sudah menyelinap masuk ke dalam mobilnya dan terjadi penyedotan pada polisi itu. Singkat cerita, Wade, Glenn, dan temannya pergi keluar. Lalu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang anak yang dikira terinfeksi. Nyatanya dia sehat, lalu membawa anak bernama Kelvin tersebut ikut bersamanya. Okay, come on, Calvin. Come with us. Clint, are you okay? That sounds... Yeah, no, I'm fine. Akhirnya Glenn pun ketahuan kalau dia tergores tangannya oleh anak perempuan dan Wade langsung mengeluarkan Glenn. Semua guru sudah berteriak dan mengingatkan agar tidak dibuka pintu mobilnya. Karena ibunya memakai headset, dia pun tidak mendengar yang diteriakan guru tersebut. Lalu, anaknya pun masuk ke dalam mobil dan menggigit adiknya, lalu ibunya di dalam mobil tersebut. Come on, Racer, let's go. You wanna go to soccer practice or not, honey Puckle? Tiba-tiba salah satu kaki guru tersebut dipegang oleh seorang anak perempuan yang meminta tolong untuk diselamatkan. Setelah diselamatkan, sekumpulan zombie anak kecil itu pun naik ke atas pohon dan mengikuti anak perempuan itu sampai ke dalam kelas. You know why? Because none of us got bitten or scratched. I did. Lucy berkata, "Kita akan baik-baik saja." Tapi nyatanya anak perempuan yang diselamatkan tersebut menunjukkan luka gores di pinggangnya. Lalu Lucy pun menyuruh anak tersebut pergi ke toilet untuk membersihkan lukanya. Lucy pun menanyakan apa kamu sudah mengalami periode atau mens pada anak perempuan tersebut. Lalu guru itu pun menjelaskan bahwa jika virus ini terjadi pada anak yang belum mengalami pubertas akan berbahaya. Tetapi jika sudah belum dipastikan akan terkena virus tersebut. Lalu tiba-tiba lampu dimatikan oleh Patriot zombie. He's diabetic. He needs to eat something. We need to get him a candy bar. Di sini kita harus menyelamatkan anak bernama Kelvin yang sedang diabetik. Lalu Glenn pun menanyakan pada orang Jepang, "Apa kamu memiliki makanan?" Ia pun memberikan rumput laut. Dan Lucy menjawab, "Itu tidak akan berguna." Where does that lead? Glenn ditugaskan oleh temannya karena badannya paling kecil yang cukup masuk ke ventilasi udara untuk mencari mesin permen agar membantu menyembuhkan Kelvin. I'm going to... Lucy, what are you doing? Lucy pun tidak tega melihat Glenn mencari mesin permen itu sendiri. Lalu
Lucy bersikeras ikut masuk ke ventilasi udara mencari bersama Glenn mesin permen itu. Sesampainya di mesin permen, Glenn dan Lucy berpisah. Lucy melihat kunci Wade, lalu memeriksa ruangan sebelah untuk mengambil ponsel yang ada. Lucy pun masuk ke ruangan sebelah. Setelah masuk, dia menemukan semua ponsel itu rusak. Sialnya, saat Glenn sudah selesai memasuki uang yang macet, tiba-tiba mesin itu pun berbunyi, dan zombie anak kecil yang membawa sepeda itu pun teriak memanggil temannya. Glenn pun langsung dengan cepat memasuki kembali uang itu dan langsung mengambil permen tersebut. Glenn memberitahu temannya melalui HT bahwa sekumpulan zombie anak kecil akan menuju ke ventilasi udara. Dengan cepat, Wade memasukkan barang mainan ke ventilasi itu, membuat zombie anak kecil itu tidak bisa bergerak dan akhirnya pergi meninggalkan ventilasi tersebut. Glenn dan Lucy pun terjebak di suatu ruangan. Akhirnya, Lucy melempar obat tidur pada anak zombie. Lalu, anak zombie itu memakan obat yang diberi oleh Lucy dan membuat mereka tidur. Wade tidak ada pilihan lain, lalu memutuskan untuk berperang dengan zombie anak kecil itu. Selesai berperang, temannya berhasil menuju ke mobil. Hanya Wade yang ditinggalkan oleh temannya. Akhirnya, Wade memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi teman-temannya agar selamat. Karena bensin mobilnya pun habis, Glenn dan temannya memutuskan untuk pergi jalan kaki. Lalu ia melihat TV dan di sini kita tahu bahwa penyebaran virus zombie tersebut berasal dari pabrik Port Chicken di kantin sekolah. Tak sadar akan kedatangan zombie, tiba-tiba zombie itu sudah memperhatikan sejak tadi dan semua teman-teman Glenn pun lari saat melihatnya. For the virus. Setelah masuk ruangan, Glenn tidak tahu bahwa tempat tersebut adalah sarang dari anak-anak zombie itu. Di sini kita dikagetkan oleh karakter Wade yang sudah mati tergigit oleh zombie dan hidup kembali membantu teman-temannya untuk membunuh zombie. Wade pun langsung menyemprotkan air pada permainan. Yang dikira Glenn hanya membuang-buang waktu, tapi nyatanya itu bukan air, melainkan bensin untuk membakar tempat tersebut. Time, motherfuckers. Let's roll. Kesimpulan film ini terjawab pada saat Glenn, Wade, dan anak remaja yang diselamatkan tergores tidak bisa tertular karena virus ini hanya bisa terinfeksi oleh anak kecil yang belum dewasa. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Wait, how did you find us? I always know where to find my dual reel.